Bertemu lagi dengan saya, Ketua Agus Saputra. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari bab 7, yaitu mengenai array. Array lanjutan pada bab 8, di mana pada tutorial kali ini akan membahas mengenai pengurutan array. Pengurutan array dari sorting ascending maupun descending. Nah, di sini sudah terdapat pengalaman program yang harus kita perbaiki yang guna untuk mengurutkan sebuah array. Langsung saja, di sini sudah ada Microsoft Visual Studio 2012. Kita new item, kemudian kasih nama modul 8.1. Seperti pada video tutorial sebelumnya, isi inisialisasi modul, kemudian judul dan Nah, kita mulai pembuatan program. Pertama memanggil header iostream. Kemudian setelah itu memanggil standar using namespace-nya, standar input dari C++. Kemudian pembuatan fungsi utama dengan nama main bertipe integer. Dan kita buat tubuh dari fungsi dengan stem pause terlebih dahulu dan mengembalikan nilai 0, return 0. Kemudian setelah itu kita deklarasikan variabel yang terlibat, yaitu array A dengan jumlah 7 anggota, 7 elemen. Kemudian ada integer J, kemudian K, kemudian C. Kemudian yang terpenting adalah untuk ketika mengurutkan sebuah nilai atau sebuah nilai pada array, kita harus perlu variabel temporary. Gunanya adalah untuk menukar tempat. Nanti selebihnya akan saya jelaskan nanti. Kemudian setelah itu menampilkan pesan kepada user untuk masukkan jumlah anggota array. Dan new line. Dan setelah itu kita terima elemen array dengan menggunakan for, dimana seperti sama seperti sebelumnya, menggunakan for dari 0 sampai dengan jumlah dari 0 sampai dengan 0 lebih kecil dari jumlah elemen yang kita sediakan. Dan cout munculkan perintah A ke C, kemudian K sama dengan dan kita terima inputan dengan fungsi cin, tentunya mengacu pada array A yang memanggil indeks C. Akhirnya nanti kita masukkan array kepada nilai array ke array A pada indeks C. Dan setelah itu kita cout nilai yang sudah dimasukkan tadi. Inline baru kita tampilkan juga dengan menggunakan for C sama sebelumnya sampai dengan 7, dari 0 sampai dengan C lebih kecil dari jumlah array. Setelah itu cout nilai array-nya
A, kemudian kita panggil indeksnya dengan mengacu pada variabel C, pengulangan for tadi, kemudian kita buka lagi sama dengan, baru kita panggil array A yang mengacu pada indeks C. Nah, kita memanggil array A-nya yang dengan pemanggilan indeks C. Dan setelah itu cout array yang sudah diurutkan. Nah, bagaimana cara pengurutannya? Nilai pengurutannya kita deklarasikan dulu. Ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita deklarasikan dulu sebuah variabel yang gunanya untuk menampung nilai maksimal. Dan setelah itu kita deklarasikan u jumlah increment 6 kali. Setelah itu baru kita gunakan for untuk menyeleksi nilai-nilai setiap indeks. Dan kita gunakan for karena kita di atas sudah mendeklarasikan variabel J, kita bisa memanggil variabel J tersebut. Kita sampai 6 C++ Gmax sama dengan 0. Dan setelah itu for K juga sudah diinisialisasikan. Ada variabel K. Kita pakai variabel K tersebut. Kita gunakan for dari K sama dengan 0, sama dengan 1 sampai dengan K lebih kecil sama dengan U. U. Setelah itu baru kita gunakan sebuah kondisi. Jika kondisinya array A yang ke indeks K lebih besar dengan array A yang ke indeks Gmax, maka Gmax sama dengan K. Setelah itu baru kita tukar variabelnya, tukar isinya. Tem dengan A ke U, A ke U, kemudian kita isi nilai A ke U yang sudah kosong dengan sebuah nilai A ke Gmax. Setelah itu A Gmax sudah kosong, array yang ke Gmax sudah kosong, maka kita kembalikan ke temporary. Kita isi array Gmax tersebut dengan temp, dan setelah itu increment U, decrement U. Nah, sudah selesai, baru kita tampilkan hasil dari pertukaran tersebut. 7. Sama penampilannya. Nah, selesai. Kita masukkan sejumlah array
yang tidak berurutan sebanyak 7, 6. Sebanyak 6. Nah, di sini sudah diurutkan. Sebanyak 7 sudah benar, arraynya sebanyak 7. Seperti ini. Elemen yang belum diurutkan adalah jumlah inputan tadi sesuai dengan maksud saya array A yang sesuai dengan inputan yang user masukkan. Kemudian setelah diurutkan, dia berurutan dari kecil ke besar. Nah, dimanakah yang didapatkan seperti ini? Coba kita lihat. Kita fokuskan kepada pengurutannya saja. Masalah pengisian serta penampilan sudah dibahas pada modul sebelumnya. Sekarang kita fokus ke pengurutan. Ini kita fokus ke sini. Yang pertama kita menggunakan for 2. Kita akan mengecek for yang pertama itu dari 0 sampai 6. Kemudian yang for kedua dari 1 sampai ke 6 juga. U-nya ini akan terus mengalami penurunan nilai atau decrement. Sehingga dia misalnya dari 2 ke 3 sampai yang terakhir ada dia mengecek antara indeks ke-5 dan ke-6. Kalau dia yang pengurutannya 1 dan 2, dia akan mengecek seluruh indeks. Ketika dia nyampe yang pengurutan yang terakhir, misalnya 4, 2, 3, dia hanya mengecek yang indeks yang ke 4, 5, 6. Dia akan mengecek nilai indeks yang tersisa, itu tujuannya dari for K ini. Setelah itu, nah yang terpenting adalah penguasaan dari logika penukaran nilai, dimana kita asumsikan temnya adalah MR pertama, kemudian ini AU-nya ini adalah MR kedua, kemudian AJ max MR ketiga. Kita ada nilai di MR pertama, ada sebuah air di MR AU, kita akan menukarnya dengan MR AJ max. Kita harus menggunakan MR bantuan berupa tem, MR tem. Nah, caranya menukarkan, kita masukkan dulu air pada MRAU ke tem. Kemudian MRAU kan kosong. Setelah itu MRAU diisi oleh Jmax, MR Jmax. Nah, MR Jmax ini sudah kosong. Baru kita isi dengan MR tem yang berasal dari MRAU. Kita masukkan ke sini. Nah, begitu juga dengan penukaran nilai pada array ini. Kita masukkan array AU. Array AU itu array ini ke variable time, kemudian AU-nya kan kosong, baru kita isikan ke Jmax. Nah, Jmax-nya sudah kosong, baru kita kembalikan nilai AU tersebut. Nah, begitu logika pada penukaran nilai atau pengurutan dari modul 7.1. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang belajar bahasa pemrograman C++. Sampai bertemu lagi pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.